Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Septiadi dengan NPM 10122146. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Kita sebagai umat muslim pasti ingin sekali mengenal Allah lebih jauh. Nah, maka dari itu saya di sini ingin menjelaskan tentang ma'rifatullah, yang mana ma'rifatullah itu sendiri merupakan mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menumbuhkan hasil dalam jiwa yang akan meningkatkan iman dan takwa kita. Keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Ma'rifatullah ini dapat mengantarkan kita kepada peningkatan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan. Di sini ada 5 topik utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama urgensi mengenal Allah, yang kedua yaitu cara menuju ma'rifatullah, yang ketiga yaitu penghalang mengenal Allah, yang keempat yaitu bukti keberadaan Allah, yang kelima yaitu mengisahkan Allah. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu urgensi mengenal Allah. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Di antaranya yang pertama yaitu dalil nakli. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan penjelasan. Ia diturunkan untuk dibaca dan dipelajari. Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakannya dan mengajarkannya kepada kita. Mereka yang bersungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dalil yang kedua, yaitu dalil akli. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang mengaturnya dan menjaganya, yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu cara menuju ma'rifatullah. Ada 2 cara menuju ma'rifatullah, yaitu dengan ayat-ayat dan juga dengan metode Islam. Ayat-ayat terdiri dari ayat kauniyah, ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini merupakan ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Contoh surat qauliyah ini yaitu pada Quran surat At-Tin ayat 1-8. Kemudian yang kedua yaitu ada ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya atau alam semesta. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan oleh Allah pada setiap benda alamiah. Contohnya pada Quran surat Al-Imran ayat 190. Kemudian dengan metode Islam terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama nakli dan akli, gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya. Panduan di sini merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran atau ayat qauliyah, akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi satu kesalahan besar apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu tasdik, yang artinya membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus menurut pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada poin yang ketiga, yaitu menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian masuk ke topik yang ketiga, yaitu penghalang mengenal Allah. Kita tahu bahwa sebagai umat muslim, kita ingin sekali mengenal Allah lebih jauh. Tetapi di satu sisi, kita juga pasti akan diberikan atau terhalang oleh suatu distraksi. Itu di sini saya mengklasifikasikan menjadi dua sifat. Yaitu yang pertama, sifat yang berasal dari syahwat. Kemudian ada yang kedua, yaitu sifat yang berasal dari penyakit syubhat. Contoh sifat yang berasal dari penyakit syahwat yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Hisr ayat 19. Kemudian ada yang kedua yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah sampai pula ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuk dari Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang keempat yaitu ada kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian yang kelima yaitu ada kemaksiatan. Kemudian ada contoh sifat yang berasal dari subhat atau sifat yang kedua yaitu kebodohan, atau biasa kita sebut dengan jahil, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah sehingga mereka dicela. Kemudian ada yang kedua yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga yaitu penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutan-tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Yang keempat yaitu kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalinya. Hal ini karena kebodohan mereka yang membuat mereka lalai atau lengah. Kemudian ada topik yang berikutnya, yang keempat yaitu bukti keberadaan Allah. Kita tahu bahwa di alam semesta ini banyak sekali bukti-bukti keberadaan Allah, yang mana bukti nyata yang menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala diantaranya yang pertama bukti fitrah. Fitrah adalah sifat ajasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberikannya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Kemudian ada poin yang kedua yaitu bukti indrawi. Indra kita dapat menangkap bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat, mendengar, merasakan atau menyentuhnya. Berbagai objek yang ada di sekitar kita menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu rasional. Bukti rasional bisa kita analisa dengan teori sebab akibat. Segala yang terjadi pasti ada penyebabnya. Namun logika akan mengatakan bahwa pasti ada penyebab pertama dan
utama yang memulai sebab-sebab itu yang ada tanpa disebabkan oleh sesuatu yang lain. Kemudian kemudian ada bukti keempat, yaitu bukti nas. Banyak ayat suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sifat-sifatnya. Demikian pula dengan hadis-hadis yang ada dalam sunnah Nabi. Kemudian ada bukti kelima, yaitu bukti sejarah. Banyak peristiwa di masa lampau semenjak Nabi Adam hingga saat ini menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan di masa lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran sangat berharga bagi umat manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keagungan, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan atau kekuatan Allah. Kemudian ada poin yang terakhir atau poin kelima, yaitu mengisahkan Allah. Terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama ada tauhidur rububiyah, yang mana tauhidur rububiyah artinya mengisahkan atau mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan. Dialah pencipta, pemberi, dan pemilik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Kholikon, yang artinya dia merupakan satu-satunya pencipta seisi semesta ini. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu tauhidul mulkiyah, artinya mengisahkan mukiyatullah. Dialah walian atau pemimpin atau pelindung dan hakiman yang menetapkan aturan hukum. Kemudian ada poin yang ketiga, yaitu tauhidul uluhiyah, yang artinya mengisahkan uluhiyatullah, yakni dia satu-satunya goyatan dan ma'budan. Goyatan artinya dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan. Ini hanya kepadanya kita persembahkan seluruh ibadah kita. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.